Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil project base kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Ada saya sendiri Gilbert, Hendro, William, Johannes, Oskud, dan Weni. UKM yang kami pilih adalah Timula Cafe. Next. Latar belakang Timula Cafe. Timula Cafe and Roastery atau yang dikenal dengan Timula Cafe didirikan pada Desember 2019 yang beramat di Jalan Balai Garden 1 Batam. Terletak di depan lobi lantai 2 Grand Batam Mall. Jam operasional Timula Cafe ini dimulai pukul 12 siang hingga 10 malam setiap hari. Timula Cafe mendukung kampanye pengurangan limbah plastik dengan memasarkan minuman botol yang dapat digunakan berulang kali. Marketing mix memiliki 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang pertama, produk. UMKM Timula Cafe adalah usaha penjualan kopi dan berbagai makanan yang dikonsumsikan oleh masyarakat. Tapi untuk penampilan sebuah produk akan memberikan ketertarikan tersendiri di mata konsumen. Yang kedua, price. Harga menjadi salah satu penentuan konsumen dengan membuat harga pada sebuah kalangan ataupun konsumen yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan para pekerja dengan kemampuan membayar 12.000 hingga 27.000 hingga Timula Cafe ini terbilang sangat murah. Timula Cafe tergolong di level menengah. Place. Lokasi UMKM Timula Cafe di pusat perbelanjaan di depan lobi 2 Grand Batam Mall, tempat yang sangat strategis karena di sekitarnya ada tempat kuliner mempermudah pembeli untuk menentukan dan membeli minuman Timula Cafe. Yang keempat, promotion. Promotion UMKM Timula Cafe memiliki penggunaan sosial media sebagai wabah promosi, menggunakan promosi dari mulut ke mulut, penjualan secara langsung, dan sosial media lainnya seperti Instagram. Sustainable packaging. Timula Cafe menerapkan pemakaian kemasan ramah lingkungan untuk menarik pembeli untuk memilih gaya hidup yang berkelanjutan, mudah digunakan, dan mudah dibawa kemana-mana. Analisis UMKM Group dan sosial media. Mitra kami memiliki banyak pesaing yang kuat karena ada banyak tempat kuliner di tempat ini. Jika memberikan rekomendasi kepada mitra untuk mempromosi dan membuat media sosial untuk mempromosikan produk secara online. Income and social class. Pelanggan yang datang ke Timula Cafe setiap hari sekitar 40 orang dan biasanya mengeluarkan uang untuk sekali makan untuk minum sekitar 20 sampai dengan 37.000. Culture. Orang-orang yang datang ke kafe memiliki berbagai budaya, biasanya yang paling banyak adalah masyarakat muslim. Jadi tempat jualan di depan usaha mitra harus menjual makanan yang halal. Engaging customer and communicating customer value. Harus menerapkan konsep komunikasi pelanggan untuk mengenai konsep communicating pemasar akan dengan hati-hati menyampaikan pesan yang jelas, konsisten, dan menarik tentang organisasi dan mereknya di semua saluran sehingga mereka bekerja secara harmonis. Program CSR. Keterlibatan langsung. Untuk menjelaskan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menggunakan salah satu pejabat seniornya seperti corporate secretary atau public affairs manager atau menjadi bagian dari tugas public relation. Melalui organisasi sosial perusahaan, perusahaan mendirikan brand sendiri bahwa perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin, atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan franchise. Permitraan dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan franchise. Kita mengambil brand orang lain untuk kerja sama supaya nama dari Timula Cafe dan akan naik karena dikenal oleh masyarakat di kalangan muda hingga tua. Mendukung atau bergabung dengan suatu konsorsium. UMKM turut mendirikan memiliki suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, dalam memiliki suatu tanggung jawab terhadap karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek. Organisasi perusahaan menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk menjual sosial tertentu dibandingkan dengan model lainnya, atau lembaga tersebut itu dipercaya oleh perusahaan-perusahaan dan mendukung secara proaktif.
Kajian teori mengenai global business, business ownership, media tools for business, and business ethics. Global business memusatkan perhatian pada bagian kondisi negara asal mempengaruhi strategi global. Karena semua perusahaan mengembangkan sumber daya negara dapat secara langsung menjadi sumber daya yang dapat digunakan di luar negeri atau secara tidak langsung mendorong perusahaan untuk berkembang sumber daya tertentu untuk digunakan di luar negeri nanti. Business ownership dalam hukum perdagangan itu legal. Setiap jenis struktur memiliki manfaat dan pertimbangan sendiri yang dipengaruhi oleh hukum bisnis, jumlah pemilik dan karyawan industri, dan variabel lainnya. Partnership, usaha pemula yang dikerjakan dengan 2 orang atau lebih. Ada beberapa jenis partnership: industry general partnership, limited partnership, and limited liability partnership. Franchise adalah bisnis yang menggunakan nama, logo, rahasia dagang atau aspek lainnya dari bisnis yang sudah ada, seperti restoran yang ada di luar negeri yang membuka franchise. Media tools for business supaya mempermudah penjual untuk berkomunikasi, kritik, saran, dan bisa juga memberi saran seberapa bagus produk kita. Bisnis etis. Yang pertama, pengertian etika bisnis, cara untuk mengeluarkan kegiatan bisnis yang mencangkup seluruh aspek berkaitan dengan individu, perusahaan individu, dan juga masyarakat. Untuk mempermudah penerapan etika perusahaan dalam kegiatan sehari-hari, maka nilai-nilai yang tergantung dalam etika bisnis harus dituangkan dengan manajemen korporasi, yakni dengan beberapa cara antara lain: menuangkan etika bisnis dalam suatu kode etik, memperkuat sistem pengawasan, menyelenggarakan pelatihan atau training untuk karyawan secara terus-menerus. Kajian teori mengenai group and social media, income and social class, culture and subculture. Group and social media. Pengertian menggunakan media sosial. Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan aplikasi seperti web mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa media sosial yang populer sekarang ini seperti Facebook, TikTok, dan Instagram. Ciri-ciri media sosial yang dampak positif dari media sosial adalah cepatnya penyebaran informasi. Dampak negatif dari media sosial adalah kurangnya interaksi secara langsung. Aplikasi media sosial microblog. Aplikasi microblog seperti Instagram, Facebook, dan TikTok paling gampang digunakan di antara program sosial media lainnya. Cukup dengan install aplikasi dan jaringan internet. Aplikasi media sosial berbagi video. Aplikasi sosial media berbagi video seperti YouTube mengembangkan selebgram untuk mempromosikan produk tertentu seperti skincare, aksesoris, makanan ringan, dan lain-lain. Income and social class. Income and social class memiliki 3 tipe seperti kalangan atas, menengah, dan bawah. Culture merupakan hal yang kompleks yang menyaruh dan mencangkup pengetahuan, keyakinan, seni, dan hukum moral. Subculture adalah kelompok orang dengan sistem nilai terpisah berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan umum. Subculture termasuk nasionalitas, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. Teknik pengumpulan data. Yang ke-1, teknik studi literatur, yaitu metode pengumpulan data dengan mencari referensi atau menelusuri sumber-sumber atau teori yang relevan dengan sistem keputusan terbuka, yaitu melalui data dan keterangan yang terdapat dalam bahan bacaan untuk pemaparan teori dalam artikel PKM. Yang kedua yaitu teknik wawancara. Metode pengumpulan data melalui proses tanya-jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh narasumber. Dengan melakukan wawancara, para peneliti bisa mendapatkan informasi yang diperlukan dan bersifat objektif. Yang ketiga, teknik pengamatan atau observasi. Metode pengumpulan data ini dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Next, rencana kegiatan.
Kelompok kami membuat sebuah rancangan kepada UMKM Timula Cafe, di mana rancangan ini dapat membantu UMKM Timula Cafe bertuju ke usaha yang lebih besar. Namun sebelum menjadi usaha yang besar, tentunya ada keperluan untuk mendukung green marketing. Ya, Timula Cafe mendukung green marketing melalui penjualan minuman botol yang dapat diisi ulang. Kemudian Timula Cafe berencana untuk meningkatkan omset pendapatan mereka supaya memiliki dana untuk membuka franchise. Pemilik Timula Cafe selalu memberikan motivation dan controlling yang baik kepada setiap karyawan, sehingga mewujudkan kualitas karyawan yang loyal dan berkualitas. Oke, next. Selanjutnya yaitu jumlah responden. Ini adalah jumlah responden dari Google Form yang dibuat oleh kelompok kami. Yang mengisi ada 37 orang. Daftar pertanyaannya di Google Form adalah ada nama, email, jenis kelamin, usia, pekerjaan, di mana Anda mengetahui Timula Cafe, berapa pengeluaran Anda sendiri untuk makan dan minum per bulan, seberapa kali Anda mengunjungi Timula Cafe dalam 1 bulan, kapan Anda lebih sering membuka sosial media, berapa pendapatan Anda di setiap bulannya. Analisis dampak penerapan strategi 4P. Di sini terdapat 4 dampak. Pertama itu dampak terhadap produk, kedua dampak terhadap price, ketiga dampak terhadap place, keempat dampak terhadap promotion. Yang pertama, analisa dampak penerapan strategi terhadap produk. Produk adalah barang yang ditawarkan dari UMKM kepada konsumennya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Produk yang ditawarkan oleh UMKM Timula Cafe ini merupakan produk makanan dan minuman. Semua orang itu pasti membutuhkan makanan dan minuman setiap harinya, sehingga produk yang ditawarkan oleh UMKM ini selalu dibutuhkan, dan juga produk yang ditawarkan sangat menarik dan memiliki ciri khas tersendiri dengan menu makanan dan minumannya yang bervariasi sehingga menarik perhatian konsumen untuk datang mencicipi produk dari UMKM ini. Yang kedua itu analisa dampak penerapan strategi terhadap price. Price di dalam UMKM sangat penting karena harga menu sangat berpengaruh dalam kesuksesan UMKM tersebut. Price di dalam produk selalu menjadi perhatian utama para konsumen, sehingga harus lebih memperhatikan dalam memasukkan harga. Menurut kelompok kami, strategi price sudah cukup baik dan kafe tersebut harganya di kalangan menengah atau bisa disebut kafe anak kos-kosan. Yang ketiga, analisa dampak penerapan strategi terhadap place. Jadi di sini Timula Cafe dilokasikan di depan lobi 2 Grand Mall Batam di Ruko lantai 2. Tempatnya strategis karena di sekitarnya ada tempat kulineri yang lebih mempermudah pembeli untuk menemukan dan membeli minuman Timula Cafe yang enak dan nikmat. Selain itu, lokasi dari Timula Cafe tersebut memiliki tempat parkir yang cukup luas yang dimana mendapatkan nilai plus dari pelanggan karena kebanyakan pelanggan menggunakan motor ataupun mobil. Kelompok kami ingin menyarankan di tempat Timula Cafe menempatkan tong sampah 3 pilah, yaitu organik, non-organik, dan B3. Yang keempat, analisa dampak penerapan strategi terhadap promotion. Promotion adalah kegiatan pendukung strategi bisnis yang dilakukan untuk memberitahu konsumen mengenai produk atau jasa yang dijual oleh UMKM tersebut. Kegiatan promotion merupakan bagian penting baik dari UMKM besar maupun kecil. Tujuan dari promosi adalah untuk meningkatkan permintaan terhadap produk yang ditawarkan sehingga meningkatkan keuntungan. UMKM Timula Cafe ini melakukan promosi memilih menggunakan sosial media sebagai wadah promosi dan juga menggunakan promosi dari mulut ke mulut, penjualan secara langsung dan sosial media yang dalam pemasaran produk kepada konsumen melalui beberapa aplikasi seperti Instagram dan sosial media lainnya. Next itu analisa dampak penerapan strategi. Penerapan strategi dengan mempromosikan Timula Cafe melalui video sinematik yang akan dilampirkan di slide terakhir tentunya akan membawa dampak baik bagi Timula Cafe. Melalui video ini dapat memberitahu kepada konsumen tentang profil usaha kita, analisis strategi 4P-nya, analisa peluang bisnisnya, perancangan strateginya, metode yang akan dilakukan untuk memasuki bisnis internasional dengan menggunakan media sosialnya, rancangan program CSR-nya, analisa data responden terhadap produk Timula Cafe-nya. Analisa dampak penerapan strategi. Yang pertama itu bisnis Timula Cafe.
Menurut analisa kelompok kami, peluang bisnis UMKM Timula Cafe tidaklah banyak karena perusahaan makanan pastilah sangat banyak dan saling bersaing. Nah, peluang yang didapatkan UMKM Timula Cafe hanya mendapatkan pada strategi 4P. Nah, yang kedua itu jenis kepemilikan Timula Cafe. Bentuk kepemilikan UMKM Timula Cafe adalah sole proprietorship. Sole proprietorship, bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh satu orang. Sole proprietorship merupakan bisnis yang paling sederhana dan paling mudah dimulai. Dan dalam ini, pemilik Timula Cafe mempekerjakan orang-orang yang berkompetensi dalam bidang jasa kuliner. Next. Nah, yang ketiga itu metode memasuki pasar internasional. Nah, salah satu cara yang paling mudah dan cepat dalam mengembangkan sebuah bisnis adalah franchise. Membuka cabang Timula Cafe dengan franchising dapat memperluas pengetahuan konsumen terhadap dan membawa Timula Cafe menuju pasar internasional. Nah, yang keempat itu media tool. Kegunaan media sosial dapat memungkinkan sebuah perusahaan untuk dapat terhubung dengan konsumen. Nah, dapat menyediakan sarana lain dari layanan konsumen menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram. Nah, untuk mempromosikan Timula Cafe sehingga dapat membuat pemasaran berbasis media sosial. Next. Nah, yang kelima itu CSR Timula Cafe. Corporate Social Responsibility disebut CSR merupakan sebuah aktivitas bisnis yang dimana sebuah perusahaan bertanggung jawab secara sosial terhadap masyarakat luas sebagai bentuk perhatiannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungannya. Nah, Timula Cafe melakukan pembagian masker secara gratis bagi adik-adik yang berkunjung ke Timula Cafe. Nah, walaupun harga masker pada masa pandemi naik drastis dengan harga yang mahal, namun Timula Cafe tetap membagikan masker bagi adik-adik yang membutuhkannya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kami dapat melalui analisis data. Yang pertama, rating konsumen terhadap Timula Cafe. 48% dari 50 konsumen terdapat 24 konsumen yang memberikan rating 5 poin terhadap Timula Cafe. 42% dari 50 konsumen terdapat 21 konsumen yang memberikan rating 4 poin terhadap Timula Cafe. 10%-nya lagi dari 50 konsumen terdapat 5 konsumen yang memberikan rating 3 poin terhadap Timula Cafe. Yang kedua, tingkat keminatan konsumen untuk mengunjungi Timula Cafe. 64% dari 50 konsumen terdapat 32 konsumen memiliki tingkat keinginan dalam kategori sangat baik untuk mengunjungi Timula Cafe. Kemudian 36% dari 50 konsumen terdapat 18 konsumen memiliki tingkat keinginan dalam kategori biasa aja untuk mengunjungi Timula Cafe. Kemudian yang terakhir, 0% dari 50 konsumen terdapat tidak ada 0 atau tidak ada konsumen memiliki tingkat keinginan dalam kategori tidak untuk mengunjungi Timula Cafe. Kemudian yang keempat, tingkat pengenalan konsumen terhadap Timula Cafe. 54% dari 50 konsumen terdapat 27 konsumen mempunyai tingkat pengenalan lebih dalam kategori sangat mengenal terhadap Timula Cafe. Kemudian 36 dari 50 konsumen terdapat 18 konsumen mempunyai tingkat pengenalan dalam kategori biasa aja terhadap Timula Cafe. Kemudian yang terakhir, 10% dari 50 konsumen terdapat 5 konsumen memiliki tingkat keinginan dalam kategori tidak untuk mengunjungi Timula Cafe. Next. Kemudian saran yang ingin kami berikan untuk Timula Cafe adalah yang pertama, membuat kamar tersendiri buat yang ingin kediaman karena ada yang merasa terganggu oleh suara meja lain. Yang kedua, membeli jumlah stok kontak supaya dapat
digunakan oleh setiap pelanggan karena ada yang kekurangan stok kontak ketika ingin mengerjakan tugas di kafe. Yang ketiga, memberikan pelatihan khusus untuk setiap karyawan untuk meningkatkan atau mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang keempat, membuat lebih banyak promo jenis makanan dan minuman baru untuk meningkatkan lebih banyak konsumen supaya dapat menarik lebih banyak konsumen baru. Yang kelima, membuat lebih banyak promosi, boleh itu melalui sosial media ataupun dengan pakai promo yang lain. Karena masih lumayan banyak orang tidak mengenal Timlah Cafe. Yang keenam, menggunakan tong sampah 3 pilar yaitu organik, non-organik, dan B3 untuk memisahkan jenis-jenis sampah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terjadinya kesalahan kata. Terima kasih.